Kesultanan Kalinyamat Bagian 1. Kekuatan Maritim Jawa pasca Demak. Jepara, kota pesisir ini sempat menjadi pelabuhan bandar niaga besar sekaligus basis Angkatan Laut Jawa. Pada abad ke-16, Jepara adalah kekuatan yang sangat diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Saat itu, Jepara merupakan kekuatan ekonomi pesisir Jawa. Pelabuhan mereka menjadi bandar penting dalam jaringan niaga internasional. Jepara juga memiliki armada angkatan laut yang membuat mereka sangat berpengaruh di perairan Asia Tenggara. Pada awalnya, Jepara adalah bagian dari wilayah Kesultanan Demak. Jepara harus terbawa pusaran konflik perebutan kekuasaan Demak. Berawal dari wafatnya Sultan Trenggono, tahta Demak dilanjutkan oleh Sunan Prawoto. Arya Penangsang, pemimpin Jipang, melakukan kudeta dengan pembunuhan terhadap Sunan Prawoto. Serangkaian kekisruhan ini berlanjut dengan pembunuhan Raden Hadiri, pemimpin Jepara. Ratu Kalinyamat, istri Raden Hadiri, meminta bantuan kepada Adipati Hadiwijaya yang saat itu masih menjadi pemimpin Pajang. Ratu Kalinyamat merupakan putri Sultan Trenggono. Nama aslinya adalah Ratna Kencana. Ratna Kencana kemudian menikah dengan Pangeran Hadiri yang dikenal juga sebagai Pangeran Kalinyamat. Oleh Sultan Trenggono, Pangeran Hadiri dipercaya sebagai pemimpin Jepara. Adipati Hadiwijaya sebenarnya enggan turut campur dalam kekisruhan Demak. Bagaimanapun, Arya Penangsang masih merupakan kerabat kesultanan. Pergolakan politik Demak berakhir setelah Adipati Hadiwijaya menggelar sayembara. Di tepian Bengawan Sore, Arya Penangsang tewas di tangan Raden Sutawijaya. Setelah kekisruhan politik Demak berakhir, Ratu Kalinyamat menyerahkan tahta Demak kepada Adipati Hadiwijaya. Namun, Adipati Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan bergelar Sultan Hadiwijaya. Demak dan termasuk Jepara menjadi wilayah bawahan Pajang. Sultan Hadiwijaya sedari awal tidak menganggap Jepara sebagai bawahan Pajang. Beliau merasa enggan meskipun Ratu Kalinyamat telah menyerahkan kekuasaan. Beriringan dengan Kesultanan Pajang, Ratu Kalinyamat memulai menata kembali Jepara dan menjadikannya kekuatan utama di pesisir Jawa. Setelah memimpin puncak kekuasaan Jepara, Ratna Kencana lebih dikenal sebagai Ratu Kalinyamat. Dan kemudian, Jepara tercatat menjadi kerajaan dengan nama Kesultanan Kalinyamat. Pada masa puncaknya, Bandar Jepara merupakan salah satu pusat perniagaan Asia Tenggara. Kapal-kapal dagang dari Aceh, Malaka, Ambon berdatangan melakukan transaksi di Bandar Jepara. Pedalaman Jepara yang subur memiliki kelebihan dalam bidang pertanian, terutama padi. Pada masa tersebut, Jepara adalah salah satu wilayah penyuplai beras di Nusantara. Dari perdagangan itu pula, Jepara mendapatkan cukai dari setiap kapal yang merapat. Dengan kekayaan yang melimpah inilah Ratu Kalinyamat membangun armada angkatan lautnya. Sebagai negeri yang berbasis maritim, Ratu Kalinyamat menyadari pentingnya kekuatan militer di lautan. Jepara meneruskan tradisi maritim yang telah ada sejak masa Majapahit hingga Demak. Kesultanan Kalinyamat Bagian 2. Hegemoni maritim di Nusantara.
Jepara mampu mengambil peran maritim Jawa pasca runtuhnya Demak. Selama masa pemerintahan Ratu Kalinyamat inilah Jepara menjadi kekuatan yang sangat berpengaruh baik secara ekonomi maupun militer di Asia Tenggara. Situasi ini didukung dengan keleluasaan penuh dari Sultan Hadiwijaya kepada Ratu Kalinyamat. Pajang yang terletak di pedalaman telah mempengaruhi tradisi maritim Jawa yang berkembang pesat sejak era Majapahit. Namun, kondisi tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap tradisi maritim Jawa karena Jepara yang berhasil membangun hegemoni mereka di perairan Nusantara. Tahun 1550, Sultan Johor mengirimkan permintaan bantuan militer untuk menyerang Portugis di Malaka. Ratu Kalinyamat merespon dengan mengirimkan 40 kapal perang dan 4.000 pasukan. Di Malaka, kapal-kapal perang Jepara bergabung dengan pasukan Persekutuan Melayu. Pasukan gabungan tersebut menyerbu dari sisi utara dan berhasil menguasai sebagian wilayah Malaka. Namun, Portugis berhasil melakukan serangan balasan. Pasukan Melayu berhasil dipukul mundur, sedangkan pasukan Jepara masih bertahan melawan Portugis. Gagal di daratan Malaka, pasukan Jepara melancarkan serangan dari lautan. Bertempur sendirian, Angkatan Laut Jepara berhasil dipukul mundur dan kembali ke Jawa. Pertempuran melawan Portugis kembali berulang tahun 1565. Saat itu, bangsa Hitu meminta bantuan Jepara untuk melawan Portugis. Ratu Kalinyamat memenuhi permintaan tersebut. Angkatan Laut Kalinyamat bergerak ke Maluku. Pertempuran tersebut gagal bagi Angkatan Laut Jepara. Mereka terpaksa mundur kembali ke Jawa. Ekspedisi militer ke Malaka kembali dilakukan pada tahun 1573. Saat itu terjalin aliansi militer antara Kesultanan Aceh dengan Kesultanan Kalinyamat. Ratu Kalinyamat mengirimkan kontingen yang lebih besar, 300 kapal perang dengan 15.000 pasukan bergerak dari Jepara menuju Malaka. Namun, kontingen Jepara datang terlambat. Angkatan Laut Aceh yang terlebih dahulu datang ke Malaka telah dipukul mundur oleh Portugis. Kontingen Jepara yang dipimpin oleh Ki Demang Laksamana langsung melakukan penyerangan ke benteng-benteng Portugis di pesisir Malaka. Pasukan Jepara berhasil mencapai daratan dan membangun benteng pertahanan. Berbulan-bulan pertempuran, Angkatan Laut Jepara akhirnya gagal menguasai Malaka. Mereka pun kembali lagi ke Jawa. Meskipun Jepara mengalami serangkaian kegagalan, armada laut Portugis berhasil ditekan dan menjauh dari perairan Laut Utara Jawa. Penulis Portugis yang turut ke Nusantara, Diego de Couto, menjuluki Ratu Kalinyamat sebagai Ratu Jepara, seorang perempuan yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani. Tahun 1579, Ratu Kalinyamat tutup usia. Beliau dimakamkan di samping pusara Pangeran Hadiri. Wafatnya Ratu Kalinyamat turut mempengaruhi kondisi Jepara. Kekuatan Jepara semakin menyusut. Situasi yang sama dihadapi Pajang seiring munculnya Mataram sebagai kekuatan baru di pesisir selatan. Selama masa hidupnya, Ratu Kalinyamat yang tidak berputra telah membesarkan 3 orang pemuda. Pertama adalah Pangeran Timur Rangga Jumena, adiknya kelak akan menjadi adipati di Madiun. Kedua, Arya Pangiri, putra dari Sunan Prawoto, kelak akan menjadi Bupati Demak dan sempat menduduki tahta Pajang.
ketiga, Arya Jepara, kemenakan Ratu Kalinyamat, putra dari Ratu Ayu Kirana, adik Sultan Trenggono. Sepeninggal Ratu Kalinyamat, Arya Jepara yang dipercaya sebagai penerus kepemimpinan. Sementara itu, di pesisir selatan, Mataram telah tumbuh sebagai kekuatan baru yang memiliki ambisi mempasifikasi Jawa. Mataram saat itu dipimpin oleh Raden Sutawijaya, putra angkat dari Sultan Hadiwijaya. Tahun 1599, Jepara jatuh ke tangan kekuatan baru dari pesisir selatan Jawa. Pasukan Mataram berhasil menguasai Jepara. Eksistensi Kesultanan Kalinyamat pun berakhir dan menjadi bawahan dari Kesultanan Mataram. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.